Wahai Rabi, pria yang mengaku Nabi itu semakin dihina, semakin mulia akhlaknya. Itulah tanda Nabi akhir zaman. Mari kita beriman padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap ahli majlis taklim Mushalah Nurul Iman, Lorong Pekapuran 4 Ulu Laut Palembang, insyaallah senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah memberikan kita kehidupan untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada malam ini kita ditemukan Allah dalam keadaan sehat afiat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, malam besok kita akan memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Ingat kebaik, besok habis asar jangan lupa baca doa akhir tahun, habis maghrib jangan lupa baca doa awal tahun. Ya, insyaallah. Sebab berlalunya waktu, tidak berliwatnya jalan itu, kita masuknya tahun baru Hijriah berarti menandakan ada sisa kurangnya umur kita di dunia ini setahun. Kita tak pernah tahu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, setiap manusia itu ada batas waktunya. Jangankan manusia, kata ulama, likulli syai'in ajal. Benda, segala sesuatu itu ada batas waktunya. Makanya kalau di rumah kita ada pengen pecah, nyampak dengan lebih ni, jangan marah-marah. Sebab sudah batas waktunya dia pecah. Segala sesuatu sudah ada batas waktunya yang sudah tentukan Allah. Makanya oleh sebab itu kita selalu berniat baik. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, disyihatkan Allah. Malam besok kita bertemu dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Marilah kita tambah amal kita untuk tahun ke depan, lebih meningkatkan ketakwaan kepada kita, lebih mengurangi hal-hal yang tidak benar buat kita, supaya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita diampunkan Allah dosa-dosa kita dari tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah kita kembali bertemu di majlis taklim rutinan kita setiap malam Kamis, dan insyaallah kita akan kembali menyambung pembahasan daripada kitab Syarah Hadis Jibril atau kitab Hidayatul Talibin fi Bayan Muhammadiddin. Dan kita masih berbicara tentang sekelumit sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Nabi Muhammad itu dilahirkan dari kelahiran beliau, kemudian siapa yang mengasuh beliau, kemudian siapa yang membesarkan beliau, dan sampailah beliau menjadi orang yang dewasa. Kemudian wa taharahullah azza wa jalla min kulli aib. Nabi Muhammad itu dari mulai kecilnya, dari mulai beliau dilahirkan Allah Ta'ala sampai beliau wafat itu dibersihkan Allah dari segala aib. Tak kata aib satu pun yang mempek ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kotoran-kotoran Nabi pun suci. Tak kata yang menjadi aib buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min danasil jahiliyah, dan juga Nabi itu dibersihkan dari perbuatan-perbuatan kotor kaum jahiliyah. Orang jahiliyah itu tahu lah dewek, minum jaguknya, judi jaguknya, betino jaguknya tak lo. Kalau minum ini tak sadar-sadar lagi, pagi ke pagi. Ya, paling jaguknya. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Artinya Nabi tak pernah melakukan itu. Satu kali pun tidak pernah. Itu dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya ibu, tidak punya abah, itulah supaya Allah bisa mendidik dan mengawasi langsung Rasulullah dengan didikan yang sesempurna mungkin. Kemudian wa manahahu kullu khuluqin jamil. Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu seluruh akhlak yang terpuji ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita nengok di sekeliling kita ada orang yang akhlaknya baik, itu pasti sumbernya dari Nabi Muhammad. Pokoknya kalau kita nengok orang yang akhlaknya baik, pasti akhlak itu pernah dilakukan Rasulullah. Itu jadi Nabi itu menjadi sempurna. Nabi dididik Allah langsung sampai Nabi mendapat julukan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang sangat agung dan mulia. Itulah dalam satu riwayat diceritakan, dulu ada pendeta Yahudi, rahibnya, kepala uskupnya dari Yahudi, namanya Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah itu dia ahli kitab, dia maca kitab-kitab terdahulu dan dia tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman, dia mengerti tentang Nabi akhir zaman. Cuman ternyata setelah dia baca, dia pelajari sejarah Nabi akhir zaman, seluruhnya ada pada diri Nabi Muhammad. Cuman ada sikok yang belum dicobanya, ada sikok yang belum ditesnya oleh Zaid bin Sa'nah ini. Apa yang belum dicobanya? Setiap ada orang yang berbuat buruk sama dia, semakin santun Nabi tersebut. Bukan semakin marah, semakin santun. Setiap ada orang melakukan kesalahan sama diri Nabi tersebut, ciri-ciri Nabi yang dibaca oleh Zaid bin Sa'nah dalam kitab Taurat, itu dia semakin santun. Maka Zaid bin Sa'nah sengaja ngatur siasat untuk mengadakan transaksi dengan Nabi Muhammad SAW. Dia pendeta Yahudi. Dia mengatur siasat, dia pinjamkan beberapa tepung sok gandum untuk Nabi Muhammad SAW yang kebenaran waktu itu Rasulullah membutuhkannya. Maka setelah dipinjaminya, kebenaran Nabi Muhammad membutuhkan pinjaman itu, dipinjamkanlah oleh Zaid bin Sa'nah. Dan ini sengaja diatur oleh Zaid bin Sa'nah. Dia nak membuktikan bagaimana bukti tentang Nabi akhir zaman ini dengan akhlak yang begitu mulia ini. Terakhir ini sikap ini. Maka setelah terjadi transaksi pinjam meminjam, perjanjian itu dibayar dalam tempo sekian hari, dalam tempo sekian minggu. Jatuh tempo belum datang, Zaid bin Sa'nah sudah datang. Waktu itu Rasulullah lagi berkumpul dengan sahabatnya. Tiba-tiba Zaid bin Sa'nah ini datang, lalu masuk ke tengah-tengah sahabat dan narik lehernya Rasulullah. Nabi Muhammad itu ditarik lehernya sampai diriwayatkan itu berbekam. Ada bekam, ada bekas. Saking kuatnya Zaid bin Sa'nah itu nyentakkan lehernya Rasulullah, bajunya Rasulullah. Waktu itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan main, naik daya. Sampai dia mengatakan menghunus pedangnya, dia mencabut pedangnya dan dia mengatakan untuk menebas lehernya Zaid bin Sa'nah seketika itu juga. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan apa sama Sayyidina Umar? Nabi tidak marah sama Zaid bin Sa'nah yang nyentakkan dulunya tadi, tidak marah sedikit pun Rasulullah. Malah Rasulullah ngomong Sayyidina Umar, ya Umar, bukan karena ini aku mengajak engkau. Mestinya kau jingok wahai Umar. Jingok, mak mano ajari, beritahu kepada aku dan beritahu kepada dia ini. Untuk tahu dengan aku bagaimana cara bayar hutang yang baik. Dan juga tahu kepada dia bagaimana cara menagih hutang yang baik. Waktu itu Zaid bin Sa'nah sudah memancing emosi Rasulullah sampai dia mengatakan, aku ni kenal sama Bani Hashim. Bani Hashim ni banyak galak lambat naik hutang. Diuyaknya pula. Rasulullah itu supaya terpancing emosinya. Tapi Nabi ternyata semakin disakiti semakin santun Rasulullah. Maka ketika Nabi ngomong seperti itu, langsung Zaid bin Sa'nah mengatakan, ya Umar, kau tahu tak? Aku bersumpah seluruh sifat-sifat Nabi akhir zaman yang ada pada Muhammad ini sudah kusaksikan lalu. Tinggal sikok ini belum kebuktikan. Ternyata apa? Semakin dia dibuat marah, semakin santun akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, semakin agung akhlaknya. Dan sekarang sudah kusaksikan di depan mataku deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya kita nih kalau berdakwah itu tidak mesti dengan kekerasan, dengan akhlak itu yang lebih mulia. Cuman jingok sikon dulu, kalau lokat dipijak-pijak jangan.
Tengok sikon keadaan, akhlak itu. Jadi Nabi itu memang diberikan Allah akhlak yang sempurna. Mohon maaf, malaikat Jibril malaikat Jibril yang setiap hari bolak-balik dengan Rasulullah itu mengakui. Sampai beliau pernah mengatakan, "Walab ya Muhammad, qalabtul maghrib wal masyriq." Aku ini sudah keliling Muhammad dari barat sampai ke timur. Tak pernah aku jenguk orang yang lebih mulia akhlaknya kecuali engkau, wahai Muhammad. Maka Rasulullah itu manusia paling sempurna akhlaknya. Itulah maka sebutkan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kalau untuk contoh kita, untuk apa, menjadikan diri kita manusia yang baik menurut akhlak yang diajarkan Rasulullah. Tabiat Nabi itu diridai Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu mempunyai tabiat yang sangat lembut. Beliau kasar, beliau tegas, tapi dengan keadaan yang tertentu. Kalau untuk urusan Allah, untuk urusan agama, tak katik walam yagum ahadun liladorihi. Tak katik wong yang kalau sudah Nabi naik darah, bahasa kita, kalau agama dihinakan, Allah dihinakan, Nabi itu marah. Tak katik sikap sahabat yang berani negur Rasulullah. Saking hebatnya, di bawahnya Nabi Muhammad. Makanya beruntungnya wong yang hidup di zaman Rasulullah itu. Kita lagi tak tengok Rasulullah, mimpi lagi tak pernah. Jadi wong-wong yang hidup di zaman Nabi luar biasa. Sampai apa? Sampai beliau itu kan dikenal di kaumnya dengan julukan Al-Amin. Al-Amin itu kan wong yang dipercaya, wong yang penuh dengan amanat. Amin itu amanat, diambil dari kata amanat. Tidak pernah berkhianat. Bayangkan antum, wong kafir tidak beriman sama Nabi, tapi nitip barang sama Nabi. Kalau kita berlari ke cengah, sini, wih, tak berlari. Kenapa? Wong kafir juga. Itu Nabi tak? Amin. Lima syahadu min amanatihi wa sidqihi wa taharati zakiyah. Begitu hebat mereka menyaksikan amanatnya beliau, kejujuran beliau, dan kesucian hati beliau itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau berumur 12 tahun, safara ma'amihi Abu Talib. Abu Talib kan yang mengasuh beliau dari umur 8 tahun. Diasuh oleh pamannya Abu Talib, dan ketika sampai umur 12 tahun diajak oleh Abu Talib berdagang ke kota Syam. Diajak berdagang ke kota Syam oleh Abu Talib. Berangkatlah dari kota Mekah ke kota Syam. Sampai di tengah jalan ada satu kampung tempat namanya Busra. Di situ ada seorang rohib Yahudi namanya Buhairah. Dia seorang ahli kitab. Seorang ahli kitab yang menguasai kitab-kitab terdahulu, bahkan menguasai suhuf-suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran kitab yang turun sebelum kitab, namanya suhuf. Dia sangat menguasai. Begitu Abu Talib masuk ke Busra itu, ke daerah Busra itu, dan melewati rohib Buhairah ini, kalau bahasa kita ni punya kelebihan, tapi rohib ini seorang yang beriman kepada Allah. Mereka ni ahli kitab, mereka nyembah Allah, cuman kitabnya beda. Istilah bahasa kita ni kasab. Tahu kasab tak? Kasab tu tembus, dibukakan Allah, dia bisa nyingok. Ketemu Rasulullah liwat, waktu itu Nabi masih kecil, 12 tahun. Nabi liwat, kemudian rahib tadi mengenal sifatnya Rasulullah, mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad. Lalu didekatinya lah Abu Talib oleh rahib tersebut, dan dia mengatakan kepada Abu Talib, "Hadza Rasul Rabbil Alamin." Inilah Rasulnya Tuhan semesta alam. Waktu itu Abu Talib belum tahu. Antum tengok lah. Kira-kira kita diucapkan oleh wong yang mengatakan ini Rasul. Abu Talib kan tak tahu mamangnya. Tiba-tiba tunjuk tahu ini Rasul. Kemudian yang ngomong ini wong yang besar, wong yang terkenal, wong yang disegani. Nah, Abu Talib kan berarti dari saat itulah mengetahui bahwasanya ponakannya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia sudah mengetahui, makanya dia dibela mati-matian Rasulullah. Sebab dia sudah mengetahui, dan dia bertanya dengan pamannya. Bahkan ada riwayat mengatakan Rahib Buhairah ini minta izin sama Abu Talib untuk nyium keningnya Rasulullah. Saking dia nak pengen ngambil berkahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciumnya keningnya Rasulullah SAW dengan banyak matanya. Dan ada riwayat yang mengatakan dia ngomong, kalau aku panjang buku belo, aku akan belo
budak ini Rasul sampai tetes darah terakhir. Kemudian apa yang dia minta sama Abu Talib, sudah, wahai paman dari budak Rasul, wahai paman dari calon Rasul ini, baliklah lagi ke Mekah. Kenapa? Jangan teruskan ke Sam. Orang-orang Yahudi sudah menanti nak membunuh Muhammad. Oh, Yahudi itu bukan main. Dari semenjak tahu ada Nabi akhir zaman, dicarinya ciri-cirinya mana, keluar dari Bani Arab. Itulah membuat mereka hasud itu. Itulah penyakit hasud itu payah, ngancur ke segala macam. Akhirnya baliklah. Tidak jadi Abu Talib dari ke kota Syam, balik lagi ke kota Mekah. Tidak jadi berdagang. Sampailah Rasulullah berumur 25 tahun. Di 25 tahun Nabi Muhammad itu memang, dan Nabi itu dari kecil sudah biasa. Bahasa kita ni nyari duit dia, membala kambing, ambil upahan, kan itu gawinya Rasulullah. Namanya ya perkembangan budak kan. Ya, budak kan Nabi Muhammad sama kan, seperti manusia biasa. Ya, artinya karakter beliau itu sama cak pemuda-pemuda seperti biasa. Cuman ya Nabi Muhammad tidak pernah megang betino. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kalau pemuda-pemuda di zaman jahiliyah ketika itu, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mesum dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah tidak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah umur 25 terkenal di kota Mekah itu seorang wanita kaya raya. Sepertiga kota Mekah, 2/3 harta Mekah itu punya dia. Rata-rata toko-toko penjualan itu punya dia. Di bawah sahamnya dia lalu. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Seorang wanita yang dikenal, disegani dari kaumnya, nasabnya mulia, kekayaannya banyak, dan banyak orang yang ngembek barang sama dia untuk berdagang. Banyak ngembek dagang model kita nak jualan pacar nak ngawak dulu. Dan waktu itu Rasulullah SAW tertarik untuk berdagang. Maka datanglah dengan Khadijah untuk minta izin membawa barang, dibawa ke kota Syam. Maksud kita ni kalangan tapi jauh. Jualan di kalangan tapi jauh kalangannya. Beda provinsi kalangan tadi. Maka Khadijah mengenal, wah ini Muhammad ini terkenal di kota Mekah. Dan Khadijah sudah menaruh simpatik dengan beliau ini, alaihi salam ini. Ya, cuman ya Khadijah juga sadar diri siapa dia. Khadijah ini menikah sudah 2 kali sebelum menikah sama Rasulullah. Anaknya 4. Laki pertama 2, laki kedua 2, 4 ekor anaknya. Umurnya 40 tahunan. Jadi sadar diri. Tak mungkin lah, apa namanya, Nabi Muhammad ini galak dengan aku, bahasa tadi kan. Maka Rasulullah tujuannya berdagang. Kata Khadijah, sudah bawa ini pembantu aku, namanya Maisarah. Maisarah ini bukan nama betina, nama lanang, gulam. Gulam itu laki-laki, kalau betina gulama. Ini gulam, laki-laki. Nama orang Arab dulu Maisarah itu nama laki-laki. Kalau orang Palembang Saro. Kalau Maisarah tadi nah, digawaklah Maisarah tadi namping Rasulullah bawa barang dagangan Khadijah. Sampai ke kota Syam, pedaganglah Rasulullah. Nabi itu tidak ada pernah ngobrol. Wala sahab, sifat Nabi itu disebut oleh ulama, wala sahab itu ngobrol. Nyirit-nyirit, tidak pernah Rasulullah. Berdagang ngapal ke be? Kalau 310, dah hati dagang itu. Ya Nabi tak pernah ngobrol. Duduk di kapal, datang membeli. Berapa? Ada sekian. Ada kadang-kadang kata Maisarah tu yang jual Nabi tu modal. Modalnya berapa? Modalnya 30. Orang ini kata dia tak ada 30. Dah ambil lah Rasulullah. Jadi izin Maisarah, nah bangkrut. tak boleh untung. Rokak balik ini banyak teko ini. Untung sedikit, jual 40, 35, laju, dalam jauh. Apa dia pas balik ke kota Mekah, menyerahkan keuntungan, betul empuk duit itu. Masalah itu tak heran-heran sampai bisa sebanyak itu duitnya. Padahal yang dijual oleh Nabi Muhammad dia nyaksikan dengan kepala dewek. Tidak banyak untungnya. Bahkan Nabi itu sering jual dengan harga modal untuk menolong orang tak mampu. Tapi itulah kata ulama itu, tangan Rasulullah ini penuh berkah. Kalau sudah megang sesuatu menjadi berkah kalau
Kita cerita tangan Nabi. Itu jadi balik langsung. Nah, dari situlah Allah mungkin berilhamkan kepada Rasulullah, wahyukan kepada Nabi Muhammad yang ketika itu masih berumur 25 tahun untuk menikahi Khadijah. Bahasa kita ni dituku. Tak dituku Kalau orang Palembang tu dituku. Betina nuku lanang bahasa kita tadi. Rasulullah tu disenangi oleh Khadijah. Nabi tak punya apa-apa. Mana punya apa-apa Rasulullah. Melok Abu Talib hidupnya. Tinggal di rumah mamangnya. Ya kan? Artinya duit yang beliau dapat juga untuk kehidupan keluarga mamangnya. Rasulullah tu tak ada pernah banyak duit. Habis hari itulah. Dari mudanya memang macam itu. Tetapi kerana Allah sudah tentukan, akhirnya beliau menikahlah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau balik dari Syam, waktu itu Khadijah berumur 40 tahun, Nabi Muhammad berumur 25 tahun, dan hidup bersama Khadijah tercinta selama 25 tahun. Istri yang tiada tanding, tiada tara, manusia super mulia, wanita mulia yang ada di alam dunia, Khadijah binti Khuwailid. Dari rahimnya melahirkan wanita pemimpin surga. Dari rahimnya melahirkan cucu yang menjadi pemimpin ahli surga. Bagaimana hebatnya Khadijah itu. Kalau anaknya dari melahirkan apa? Kalau anaknya menjadi pemimpin wanita surga, Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Cucunya menjadi dua pemuda pemimpin surga, Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Sampai ulama ngarang qasidah itu, inna fil jannati naharan min laban, sesungguhnya di surga itu ada sungai yang terbuat mengalir dari susu, li aliin wa husainin wa hasan untuk Ali, untuk Hasan, untuk Husain. Hebatlah Khadijah itu. Khadijah, kalau kita nak cerita Khadijah, oh Masya Allah, wanita yang teristimewa, yang sangat-sangat teristimewa. Agak ceritanya agak terakhir masih panjang sejarahnya. Itu belum cerita tentang isi Nabi, belum gitu. Sudah, akhirnya tahun ke-35, di tahun ke-35 kenabian, berarti umur Nabi berapa? 35 tahun. Tahun ke-35 kenabian itu berarti umur Nabi 35 tahun, belum menjadi Nabi. Kalau dia tahu kalau Hijriyah berarti sudah pindah ke kota Madinah. Ini tahun ke-35 kenabian, ketika umur Rasulullah 35 tahun, Ka'bah dirombak. Ka'bah itu berapa kali? Kalau salah 2 kali atau 3 kali dirombak. Maka dihancurkanlah Ka'bah tadi, dibangun baru. Itu agak pendek Ka'bah, agak tinggi Ka'bah itu. Dulu agak pendek, ditinggikan kan? Ada dirahab, dihancurkan, dibenahi, kemudian yang ada di Ka'bah dipindah ke galau, termasuklah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu dipindah ke dulu karena dirahab kan, dipindahkan. Nah, setelah selesai pembangunan Ka'bah sudah rapi, rebut. Wong jahiliyah ini hobi berbantah tu lah. Hobi berebutan tu lah. Makanya kalau berebutan jahiliyah. Ingat-ingat berebutan, berebutan itu orang jahiliyah. Gaul-gaul kecil, berbala, berbunuhan. Itu makanya ribut-ributnya apa dia? Ngambil Hajar Aswad itu. Siapa nak nuduknya ke tempat asalnya? Berebut, kamek deh, suku kamek deh, akhirnya hampir nak berbala. Sudah katanya, dah usah ribut-ribut. Kita cak ini belah. Kita putuskan wong yang pertama kali datang masuk ke Ka'bah pagi ni siapa? Itu yang bakal mindahin Hajar Aswad ke tempatnya. Ternyata ditanya, tak tahu dia Rasulullah. Langsung mereka tahu itu Nabi Muhammad, langsung dengar itu Muhammad bin Abdullah, langsung mereka teriak, Radina bil Amin. Kami ridho kalau yang itu Al-Amin ini, kami senang kalau yang bawanya Al-Amin. Tapi Rasulullah itu bijaksana manusia, bimbeknya sorbannya, dibentangnya, bimbeknya Hajar Aswad, ditaruhnya di tengah-tengah sorban. Lalu Rasulullah ngomong, setiap kabilah pemimpin-pemimpin mbak ujung-ujung daripada sorban itu kita bawa sama-sama, kata Rasulullah. Hebat. Hilang langsung perselisihan, hilang langsung berbala-berbala, tidak lagi keributan, selesai langsung masalah itu. Sampai di depan Ka'bah, baru Nabi ngangkat Hajar Aswad itu, ditempel ke Rasulullah ke dalam Ka'bah. Itulah Hajar Aswad itu menjadi mulia.
Makanya kalau kita bicara sesuatu yang mulia, itu dia akan mulia lagi kalau dipegang oleh Rasulullah. Banyu Zam-Zam itu mulia, dari Al-Quran disebutkan Allah banyu yang mulia, tapi dia menjadi lebih mulia karena dia diludah oleh Rasulullah. Ada ludah Nabi Muhammad di banyu Zam-Zam, maka menjadi mulia. Hajar Aswad menjadi mulia karena pernah dipegang oleh Rasulullah SAW. Hajar Aswad itu berapa kali dipaling kan setelah zaman Nabi itu, berapa kali dimbek itu dipaling, makanya pecah retak dia. Sudah beres masalah itu, selesai. Ketika Rasulullah nyampe umur 40 tahun, nah ini perjalanan wahyu Nabi. Dari umur 35 itu Nabi sudah mulai dapat ini isyarat, mimpi. Mimpi-mimpi dulu, mimpi yang benar. Nabi mimpi besok terjadi. Ru'ya shadiqah namanya. Nah itu malaikat Jibril waktu dari umur Nabi 35 ke 40 itu sering datang ke Rasulullah, tapi menyerupai wong, menyerupai sahabat yang namanya siapa? Anda saya sebutkan, Dihya Al-Kalbi, sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Kenapa malaikat Jibril galak menyerupai sahabat Dihya Al-Kalbi? Sebab Dihya Al-Kalbi ini sahabat yang paling bersih pakaian, paling wangi badannya. Makanya kita tengok malaikat tu paling demen dengan wong yang bersih, wong yang wangi, demen malaikat. Dipakai malaikat rumah kita kalau wangi bersih, demen malaikat masuk. Sering malaikat tu Jibril menyerupai Dihya itu. Dihya tu belagak nian memang. Kebenaran maaf dia tak kata gambarnya. Yo. Belagak nian memang. Sampai anak pernah sampaikan ke kantung, itu kalau betino-betino Madinah, Mekah itu kalau nengok Dihya liwat, yang bunting-bunting ini pasal 26, pasal bunting. Ya, yang bunting-bunting ni dia nengok Dihya tu liwat langsung masuk perut. Mudah-mudahan anak aku jadi Dihya. Mudah-mudahan pecah Dihya ini saking bersih. Tuh, itu contoh. Jadi artinya sama seperti malaikat itu tidak bakal masuk rumah kalau ada yang terbuka auratnya. Itu pernah dibuktikan oleh Sayyidina Khadijah. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah, Sayyidina Khadijah sengajanya buka kudu. Ada dalam riwayat. Sengaja dia nak pengen tahu apa ini malaikat apa wong. Dibuka kan kudu oleh Sayyidina Khadijah. Dah jadi masuk malaikat balik lagi. Nah, tahu Khadijah itu malaikat Jibril. Jadi tanpa sepengetahuan Rasulullah, nanti waktu itu di dalam dia buka dia punya aurat, sehingga malaikat Jibril tak jadi masuk. Nah dari situ Khadijah tahu itu Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita tengok di zaman dulu mereka melihat malaikat itu sering. Nah ketika Rasulullah berumur 40 tahun, atahu Jibril alaihi salatu wassalam berisalah. Mulai Nabi Muhammad beribadah ke Gua Hira. Dari umur 30, di bawah umur 40 tahun sedikit dia mulai itu diguai balik melok ibadah Nabi Ibrahim seminggu balik. Antum yang sudah pernah umroh mampir tak kemarin ke museum Wahyu di bawah Gua Hira? 1 kilo berjalan dari situ ke Gua Hira tu 1 jam dari bawahnya ke Jingoan. Gua Hira tu dari bawah ke Jingoan 1 jam berjalan dari situ. Mak mana Rasulullah berjalan dari Mekah kan? Bolak balik. Itu hebatnya. Sampai kalau kita nengok metu banyu mata kita, ya Allah. Mudah-mudahan ke antum yang belum berangkat insyaallah berangkat insyaallah. Umrah sana insyaallah. Sudah. Akhirnya Nabi itu dapat wahyu pertama kali di Gua Nur tadi. Di Bukit Nur atau dikenal dengan Gua Hira. Dikenal dengan Gua Hira pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Nabi Muhammad ketika beribadah datang wahyu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Stop wahyu. Nabi dapat wahyu 5 ayat. 5 ayat itulah. Iqra, baca wahai Muhammad. Makanya ulama mengatakan Nabi itu baca maco. Cuma tidak baca nulis. Karena ayat pertama yang turun bunyinya Iqra. Ada ulama yang ngomong kan, ada juga ulama yang mengatakan Nabi itu tidak baca tidak baca tulis. Iqra di situ lain artinya. Macam pendapat ulama. Dapatlah 5 ayat itu Rasulullah. Setelah dapat 5 ayat itu, tidak turun-turun lagi wahyu. Lama 2 tahun setengah.
Iya, namanya masa fitratul wahyu, masa kekosongan wahyu. 2 tahun setengah tak keturun wahyu. Terus Nabi beribadah ke situ sampai akhirnya Rasulullah SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Dalam hadis Rasulullah itu melihat 2 kali bentuk asli malaikat Jibril yang dinyatakan Rasulullah dalam riwayatnya mempunyai 600 sayap. 600 sayap malaikat Jibril itu, satu sayap itu kalau dibentangkan memenuhi barat sampai timur, sikok sayap. Saking besarnya malaikat Jibril itu. Lalu Rasulullah ketika melihat malaikat Jibril itu dalam riwayat itu yang pernah Anda baca, duduk di atas kursi. Malaikat Jibril itu dilihat oleh Nabi duduk di atas kursi, kemudian Nabi itu melihat gemetar Rasulullah itu, lalu balik, sampailah di rumah, masuk pintu disambut Khadijah. Kata Rasulullah mengatakan, dasiruni, selimut iaku, turunlah surat ya ayyuhal mudassir. Nah, dari situ awal suratnya, qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun, laksanakan tugasmu. Nah, di situ kalimat qum fa'anzir itu perintah Allah, dakwah secara terang-terangan. Asalnya Nabi itu ngajak Islam sembunyi-sembunyi selama 2 tahun setengah itu, sembunyi-sembunyi. Nah, setelah turun ayat ya mudassir itu, al-mudassir, Rasulullah mulai dakwah dengan terang-terangan. Nah, itulah mulai nampak lagi kejahatan kaum musyrikin tadi. Semakin ditekan Rasulullah SAW. Datangnya Abu Thalib, hari pertama datangnya juga tahu Muhammad itu jangan usah ngucap-ngucap. Kami ni tak punya hal, masa kita tak usahlah nyaci-nyaci Tuhan kami, nenek moyang kami. Jok tahu wahai Abu Thalib, keponakanmu itu. Ya dia samping, ada Abu Thalib. Sini Muhammad, begini. Mak mana? Terus, ya sudah, aku bela. Terus lah, aku bela Abu Thalibnya. Sudah. Datang lagi, macam-macam, berapa kali dia datang. Untuk akhirnya dijingoknya gelagat-gelagat Abu Thalib tak membela. Apa yang mereka lakukan? Sahabat Nabi disiksa. Mereka yang lemah imannya disiksa. Itulah banyak dalam sejarah itu kan, sahabat yang ada wong tuanya mati, dibunuh di depan mata. Siapa? Ammar bin Yasir itu. Bapak ibunya mati dibunuh di depan mata dengan api. Oh, bukan main di zaman itu. Makanya Nabi itu ketika ada sikap orang yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan orang Mekah ni hancur kalau, dia mati kalau, zolim kalau, sudah. Kata Nabi, kau cuma dicoba semai itu lagi kau tak sanggup. Kau tengok orang-orang dulu masih mempertahankan keimannya, masuk di minyak panas. Masuk di minyak panas masih itu dengan senyumnya. Dengan kan main, kalau kita bayangkan hanya untuk mempertahankan ahad, Allah satu. Bila itu rabah, baju dibuka, ditelanjangi, disuruh ngulep di pasir yang panas, yang kalau telok diduduk masak. Sudah disuruh ngulep, ditempok batu besar pula di pucuk badan, supaya berhenti beriman dengan Allah, tapi tetap mulutnya tetap ahad Allah. Itulah harga iman itu. Makanya kita kalau sudah punya iman penuh, keyakinan kita, Masya Allah, tak katik lagi yang bakal menghalangi kita dengan Allah. Itu dicontohkan di zaman Rasulullah. Itulah perjuangan Nabi Muhammad sampailah beliau berumur 51 bulan. 51 tahun 9 bulan. Apa yang terjadi? Usriyabuhu ilal masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi berumur 51 tahun 9 bulan. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Sebabnya Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, linuriyahu min ayatina, tapi di satu sisi juga untuk menghibur Rasulullah yang waktu itu kesedihan karena ditinggal mati paman dan istri tercinta beliau. Kalau tidak salah beda sebulan apa berapa hari, ada yang mengatakan 3 hari bedanya. Khadijah dulu meninggal, baru Abu Thalib nyusul 3 hari kemudian. Jadi waktu itu Nabi Muhammad tuh kehilangan pendukungnya, kehilangan orang yang mencintainya, kehilangan orang yang mendukungnya. Jadi disebut dengan tahun kesedihan. Waktu itu disebut dengan tahun kesedihan. Lalu Rasulullah SAW diisrakan, garis bawahi, diisrakan, dijalankan oleh Allah, bukan berjalan dewek. Dijalankan Allah
tapi tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Berangkat Rasulullah dari Masjidil Haram, nah itu hilaf ulama tu banyak mengatakan Nabi Muhammad itu diberangkat ke dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ada lagi yang banyak peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj itu, ada yang mengatakan dengan jasad, ada yang mengatakan dengan ruh, ada yang mengatakan dengan ruh dan jasad. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yakin sepenuh-penuhnya bahwasanya Rasulullah itu Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Sampai disebutkan Allah dalam Al-Quran, maka dzabal fuadu ma ra'a, hati tidak akan bisa mengingkari dengan sesuatu yang dijengok dengan mata kepala langsung. Nabi itu berangkat, dan itu banyak sahabat yang meriwayatkan waktu itu aku nyari Nabi di malam itu tapi tidak ketemu sama Rasulullah. Itu makanya saya mengatakan ada riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah itu mengatakan Rasulullah itu Isra Mi'rajnya dengan ruh. Bini dia ngomong Nabi itu Isra Mi'raj dengan ruh. Itu dibantah oleh ulama, bukannya membantah menyalahkan Sayyidina Aisyah, bukan. Tapi bagaimana Sayyidina Aisyah bisa mengatakan Rasulullah Isra dengan ruh, sedangkan waktu itu masih di kota Mekah. Sayyidina Aisyah itu dikawin Nabi umur 7 tahun, dikumpulin Nabi di kota Madinah. Waktu kejadian Isra Mi'raj itu kan masih di Mekah. Kok dia bisa mengatakan Rasulullah dengan ruh? Nah, itu makanya ulama membahas itu. Ya kalau kita yakinlah Rasulullah itu, tidak usah ke Nabi Muhammad, sendalnya lagi melok menghadap Allah Ta'ala. Kalau Nabi Musa, fahlaqna alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas ke sendalmu, kata Allah. Itulah dia, lepas ke sendalmu, sebab kau berada di lembah yang mulia. Kalau Rasulullah tak kata lepas lagi, teka-teka sendalnya melok menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melihat lalu mendapatkan perintah solat 5 waktu. Itu panjang ceritanya. Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mendapatkan sampai dari Masjidil Aqsa menghadap Allah Ta'ala. Telah kata ulamanya, pintu langit yang pertama tu lurusan dengan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sebab Nabi kan dari situ bertolaknya menghadap Allah Ta'ala. Isra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Kan Nabi bertolaknya dari Palestina. Dari situ Nabi diberangkatkan Allah Mi'raj. Maka ulama mengatakan pintu langit yang pertama itu adanya selurusan dengan Baitul Maqdis. Pintu langit pertama itu yang nyaganya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Itu terus sampailah Rasulullah bertemu dengan Allah, kemudian sampai dikatakan oleh ulama Nabi itu nggak balik lagi. Lazzatul musyahadah, kenikmatan sudah lemak memandang Allah sudah. Nggak balik lagi Rasulullah. Lalu Allah katakan, ya Muhammad, kenikmatan yang kau rasakan saat ini, ketika kau memandang berjumpa dengan aku, kau akan rasakan ketika kau sholat. Makanya sholat Nabi itu beda dengan sholat kita. Itulah Rasulullah itu paling demen sholat, ingat-ingat sholat. Maka Rasulullah balik membawa perintah sholat 5 waktu. Kemudian walamma balagha salasan wa hamsina sana, ketika Nabi Muhammad berumur 53 tahun, Rasulullah diperintahkan hijrah menuju kota Madinah menuju kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sebelumnya Nabi ngongkon dulu sahabat hijrah. Sahabat itu diongkon Nabi dulu hijrah. Sebab kenapa Nabi tak ada hijrah? Nabi belum hijrah sebab Nabi Muhammad itu punya tunggaan, punya titipan-titipan, uang yang belum dibalik ke Rasulullah. Dilarang oleh Allah untuk berhijrah. Sampai waktu yang sudah tentukan Allah, dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar, as-suhbah ya Abu Bakar. Gewangnya nak hijrah. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Terharu Sayyidina Abu Bakar. Lalu mengadakan perjanjian untuk menyiapkan 2 kendaraan, 2 ekor onto, tapi letakkan di luar kota Mekah. Ya, kita ketemu di sana di Rasulullah. itu cerita sejarah. Kita ketemu di sana. Cari penunjuk sikok namanya Abdullah bin Uraid. Ini penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraid. Ahli jalan tikus. Jago mentas-mentas orang ini. Pacak tembus ini, tahu kalau dia. Tembusan dari Mekah ke Madinah itu dia paham.
Anu jalan-jalan yang tidak ketahui wong itu dia ngerti. Namanya Abdullah bin Uraid, diupah. Tapi jangan sekarang. Tunggu ketika kita sudah nyampe ke Rasul. Aduh, maka waktu malam terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah, Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. Ali, genti kena aku tidur di pojok ranjang itu. Kenapa? Sebab orang kafir ngintip. No, ada Rasulullah. No, ada. Ngintip dari sela-sela lawang Nabi Muhammad. Kalau Nabi tak kata, dia langsung masuk. Waktu dijingoknya, masih ada Muhammad di dalam. Biarlah dulu lah, tak lah. Mereka nunggu di jabok, pemuda-pemudanya dengan pedang terhunusnya. Pokoknya dia nak bunuh Rasulullah malam itu. Pokoknya hidup mati Nabi itu diserahkan. Dapat upah 100 ontok kalau pacak bunuh Rasulullah. Pada waktu itu Ali duduk di pojok ranjang, disangkanya Nabi. Nah, ada masih Nabi. Tinggalkan. Nabi Muhammad diizinkan Allah keluar. Waktu keluar, Rasulullah membaca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa alsaynahum fahum la yubsirun. Baca itu Nabi Muhammad dibuat tidur oleh Allah seluruh. Jangan dibaca pojok motor, dia tak tengok nombor. Jadi ketiduran kalau Nabi keluar dengan senangnya, melewati mereka yang ketiduran tadi sampai Rasulullah keluar ke kota Mekah, bertemulah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Baru sadar mereka, mana Muhammad? Oh, mulai cari sana, cari sini, hidup mati. Pokoknya kerja Muhammad tadi. Akhirnya Rasulullah berjalan sama Sayyidina Abu Bakar, masuklah ke Gua Sur. Gua Sur itu kecil guanya. 3 hari, 3 malam Nabi tidur di situ. Bukannya semalam, 3 malam. Datanglah orang kafir tadi, nyari Rasulullah. Di situ ada lubang, mungkin masuk dalam itu. Oh, panjang ceritanya. Sampailah mereka tidak dijingokkan oleh Allah Ta'ala. Itulah ada cerita laba-laba sama cerita apa? Burung dara itu nyangkuk di situ, sarang laba-laba nutupi mulut dia, kata orang kafir. Jangan-jangan dalam ini dia singgiran. Tidak mungkin, kenapa? Kalau dia masuk pasti sarang laba-laba itu kucak kacing. Tak mungkin lah ada laba-laba, ada orang masuk, mak nyelo-nyelo, tak mungkin. Jadi tidak mungkin di dalam itu. Lagian juga tengoklah, burung dara masih ada. Kalau kamu ada orang masuk pasti berlari burung dara itu. Oh iya ni anu tengok, ya jahiliah. Akhirnya naiklah mereka ke pucuk gua. Sayyidina Abu Bakar dibawa, ada lubang. Lubang itu kalau dia noleh ketinggalan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar gugup Sayyidina Abu Bakar. Sampai akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu sampai diabadikan Allah dalam Al-Quran. Isyakulu li sahibihi, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Itu tengok, kalau keluarnya dari wong yang yakin dengan Allah, tak bakal baca. Makanya kita ni kalau ngomong dengan yakin. Kalau kita ngomong Allah tapi cuma Allah tak yakin, itulah tak dapat bagian dari imanan kita dengan Allah. Begitu sudah 3 hari ketiga datang Abdullah bin Uraid tadi. Nah, selama 3 hari Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar ini nunjuk info. Dia jadi mata-mata. Pagi dia dadu di Mekah, malam dia ngelapor. Duduk bersama Rasulullah di Gua Sur tadi. Besok pagi balik lagi ke Mekah, nunjuk info. Malam yang nunjuk makanan siapa? Asma binti Abu Bakar, saudara Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah itu punya dulu namanya Asma. Nah, Asma itu yang ngantri makanan secara sembunyi-sembunyi di Gua Sur tadi. Sampai 3 hari baru berjalan Rasulullah. Itu sejarah daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika beliau nyampelah ke satu kampung, satu tempat namanya Quba. Disitulah Rasulullah mendirikan masjid yang pertama kali, sampai sekarang dikenal dengan Masjid Quba. Masjid yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Masjidul Ussisa ala Taqwa, namanya dalam Al-Quran. Dibangun Rasulullah, Nabi Muhammad tidak sampai menyelesaikan. Rasulullah tinggal 20 hari lebih di situ, kemudian meletakkan batu pertama di situ, kemudian Rasulullah tinggalkan Quba tadi. Masjid Quba sampai sekarang berdiri dengan indahnya. Wong yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat sholat di Masjid Quba, dia akan mendapatkan pahala ibadah setengah umur dia. Makanya kita kalau nyampe ke Quba jangan tak sholat sunat gitu. Setengah umur kita pahala sunat kita dapatkan.
Selesai, Nabi lanjutkan perjalanan. Di tengah jalan ketemu hari Jumat. Kalau tidak salah di kaum Ibnu Amr apa nama kaumnya itu, Nabi melaksanakan Jumat pertama kali di Islam dan khutbah Jumat pertama kali di Islam. Sebab Nabi ini bukan orang pertama yang melakukan Jumat. Yang pertama melakukan Jumat itu sahabat namanya As'ad bin Zaroro sebelum Nabi hijrah. Sebab dia datang ke Mekah beriman sama Nabi, diajarkan Nabi Jumat dan dia melakukannya di tempat dia. Itu dalam sejarah masalah Jumat. Nabi melakukan Jumat di tengah perjalanan dari Mekah ke kota Madinah. Rasulullah melakukan Jumat, kemudian melaksanakan khutbah Jumat yang pertama kali. Nyampe di kota Madinah hari Senin, tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu nyampe, antum tahu tak ceritanya? Itu orang Madinah tu dah dapat kabar Rasulullah nak datang. Oh, langsung tiap pagi ada subuh, rami-rami metu ke pintu gerbang Madinah, nunggu Rasulullah sampai siang. Jam 11:30 kata balik lagi. Besok metu lagi, terus setiap hari sampai akhirnya ke satu saat mereka balik 11:30, mereka balik siang, mereka balik, tiba-tiba Yahudi masuk. Ada sikap orang Yahudi datang menunjuk tahu, kamu yang kamu tunggu aku nengok sudah di bukit itu, sudah kejinguan di bukit itu. Kakak mana? Kok metu lagi? Berbaliklah mereka. Masuklah Rasulullah. Yang depan sekali saya nak Abu Bakar, dikatakan Rasulullah. Padahal mereka tak tahu mana Nabi Muhammad ini. Langsung mereka niatkan terbang. Bukan Sawabul Anam, bukan. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jitabil amril muqaw. Sambutlah Rasulullah. Hebat orang Madinah. Sahabat Ansor itu kan, sambut Rasulullah. Bergebut mereka, mampir Rasulullah. Bukan main, Nabi akhir zaman ini. Islam sudah nyebar di Madinah. Sebab sebelum Rasulullah hijrah itu kan banyak utusan-utusan dari Madinah datang ke Mekah. Itulah terjadi baiat. Baiat Ridwan, Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2. Kalau di Palembang ni Masjid Aqabah 1, Masjid Aqabah 2. Ya, itu baik di zaman Nabi sudah banyak. Balik ada yang 70 ikut, balik dakwah. Begitu masuk Rasulullah ke kota Madinah, berebut mereka mampir. Ya, orang Madinah ni paling demen kalau dengan tamu. Mereka itu paling senang dengan tamu. Kalau ada tamu, mereka lebih mementingkan tamu daripada mereka. Sampailah ke kota Madinah, akhirnya berebut nak mampir. Kata Nabi, sudahlah, jingok ke nontonan ke mana stopnya. Berjalanlah onto tadi, mentok ke salah satu rumah namanya Khalid bin Zaid. Siapa Khalid bin Zaid? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ta'ala. Bagaimana cerita kelanjutannya? Kita continue bersambung insyaallah. Kita ni cerita sejarah Nabi, Pak, terus terang. Hati kita supaya lembut. Kalau kita membaca sejarah Nabi itu, hati kita tergugah. Mungkin kekerasan hati yang ada pada kita bisa lepas sedikit-sedikit mendengar sejarah Rasulullah SAW. Ini bukan acara maulid, bukan. Cuman untuk sesuai dengan tema kitab yang kita baca. Anak nak menyampaikan apa yang ada di kitab. Tidak melebihi, tidak mengurangi. Cuman ceritanya anak tambahi supaya lebih asik kita mendengarnya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bertemu lagi di minggu akan datang dalam keadaan sehat afiat. Minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.